A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW dan yang seluruh RW yang berada di perumahan Sidomulyo ini, yang saya hormati juga alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, dan yang saya banggakan seluruh pemuda-pemudi Ikatan Masjid Nurul Iman, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahun kesedihan bagi Rasulullah yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, kematian Abu Thalib pamannya. Yang kita tahu, pamannya inilah yang memasang badan untuk Rasulullah. Ketika orang kafir berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, tolonglah sampaikan kepada keponakan kau tuh, hentikanlah dakwahnya ini. Kalau dia mau menghentikan dakwah, dia mau jadi raja, kami angkat jadi raja tanpa pemilihan. Gak ada saingan Pak kalau mau jadi raja. Kalau dia mau harta, kami bersedia memberi harta kami kumpulkan berapa dia mau. Kalau dia mau wanita, wanita seperti apa yang dia mau, tinggal tunjuk, akan kami beri." Ini 3 godaan ini Pak, jabatan, harta, wanita, ini sangat sulit ditolak. Untung tidak ke saya ujiannya Pak. Kalau ke saya lewat ini Bu. Cobalah Pak, sedangkan untuk jadi RW aja Pak, udah sulit sekarang. Itu baru RW, belum lagi yang tambah di atasnya Pak. Sementara ini mau jadi raja Arab, tinggal duduk aja. Semangatlah Abu Thalib Pak, dikasih tahunya lah kepada Rasulullah. "Muhammad, kalau kau mau menghentikan dakwah ini tawaran cukup bagus. Kau akan diangkat menjadi raja, dijadikan orang paling kaya di Arab, dan kau pilih wanita mana yang akan kau beristri." Maka kata Rasulullah, "Matahari mereka letakkan di tangan kananku paman. Bulan di tangan kiriku, tidak akan aku hentikan dakwah ini. Jangankan jadi raja, matahari mereka kasih, bulan mereka kasih, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini." Maka kata Abu Thalib, "Baiklah Muhammad, silahkan kau maju, aku yang akan menjamin keamananmu." Jadi dia yang pasang badan Pak. Karena Abu Thalib memasang badan, orang kafir Quraisy marah kepada keluarga Bani Hashim secara keseluruhan, terjadilah pemboikotan. Tidak boleh ada hubungan dagang dengan Bani Hashim, tidak boleh pernikahan dengan Bani Hashim, tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim. Jadi betul-betul lockdown waktu itu Pak. Nah, kan istilah sekarang. Pokoknya bataslah, untuk Bani Hashim kita nggak kawan lagi. Jadi memang nggak berteman lagi Bu sama Bani Hashim. 3 tahun lamanya Bani Hashim kelaparan. Ummul Mukminin Khadijah dari hartanya banyak Pak, sampai habis. Tapi ada satu orang yang selalu menyelundupkan makanan untuk Bani Hashim. Namanya Mut'im bin Adi Pak. Dia juga orang yang bukan Islam, orang Quraisy, tetapi dia sangat menghormati dan sayang kepada Rasulullah. Artinya apa Pak? Kita berteman dengan tetangga kita yang bukan agama Islam, dia baik, kita mesti baik Pak. Jangan mentang-mentang dia beragama lain Bu, kemudian hak-hak mereka kita langgar. Maka apa kata Rasulullah, "Sama kalian melawan aku." Jadi kalau orang baik, kita harus baik. Mut'im bin Adi sampai meninggal pun dia musyrik Pak, tapi Rasulullah sayang kepadanya. Waktu ada tawanan perang Badar Bu, apa kata Rasulullah? Kalau Mut'im bin Adi yang mengatakan, "Muhammad lepaskan 70 orang ini, akan aku lepaskan." Begitu pula Rasulullah menghormati dia. Dia yang selalu nyelundupkan makanan, tapi nggak bisa banyak. Jadi 3 tahun itu lebih banyak Rasulullah makan apa Pak? Dedaunan.
Ummul Mukminin Khadijah makan dedaunan. Begitulah susahnya dakwah Islam ini, Pak. Begitu dirobek oleh Mut'im bin Adi perjanjian pembatalan untuk memboikot Bani Hashim, itu langsung dirobek oleh Mut'im bin Adi, kita mesti lepaskan Bani Hashim. Nah, setelah lepas, beberapa hari lepas dari pemboikotan, paman Rasulullah Abu Thalib jatuh sakit. Tapi ingat Bu, dia masih tetap beragama musyrik, Pak, yang diyakini oleh orang Quraisy bahwa Tuhannya masih berhala, Lata, Uzza, Manat. Di saat dia sakratul maut itu dibujuk oleh Rasulullah, "Ayyu am qul la ilaha illallah kalimatun ahaju lakain biha indallah." Paman, kau tinggal ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan memohonkan ampun kepada Allah. Datang Abu Jahal, Pak. Atarghabun man millata Abdul Muthalib? Apakah kau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Dihasut terus, Pak. Disinilah betul kata Rasulullah, agamamu mengikuti agama kawanmu. Hati-hati dalam memilih kawan, Pak. Jadi remaja masjid, hati-hati memilih kawan, karena agama kita akan mengikuti agama kawan kita. Yang membuat Rasulullah berhenti menjadi pengembala kambing gara-gara siapa, Pak? Gara-gara kawan. Daripada terpengaruh. Waktu Rasulullah mengembala kambing itu kan kawan yang nyuruh, "Muhammad, sesekali turunlah kau ke Mekah. Penyanyi mantap-mantap, penari seksi, tengoklah." Apakah Rasulullah terpengaruh? Terpengaruh, Pak. Mau kalian nengokkan kambing aku? Maulah. Kalau untuk yang buruknya nolong banyak, Pak. Maka Rasulullah turun mau menengok acara musik-musik tari-tarian. Tapi itulah kebesaran Allah, Pak. Belum sampai ke tempat itu Rasulullah diserang rasa kantuk. Jadi kalau Bapak nonton TV yang muda-muda main HP ngantuk, itu rahmat dari Allah. Tapi kadang kita lawan, Pak. Bikinkan abang kopi loh, ngantuk itu mata abang. Padahal itu rahmat loh. Udah ngantuk tuh udah tidur, itu rahmat dari Allah. Allah mencegah kita. Tapi kadang sering kita lawan. Besoknya Rasulullah pulang. Gimana Muhammad, mantap enggak? Apa yang mantap? Tertidur aku. Enggak jadi aku nengok. Coba sekali lagi Muhammad. Diulang lagi, Pak. Tertidur lagi. Yang membangunkan Rasulullah apa, Bu? Matahari, panas. Maka Rasulullah bertekad, mulai saat ini aku tidak akan pernah lagi mau melihat hiburan-hiburan jahiliyah ini. Berhentilah Rasulullah ngembala kambing. Hindari kawan. Jadi kalau kawan rasanya akan membawa keburukan bagi kita, hindari dia. Sombonglah kita kata orang, enggak. Kalau untuk kebaikan enggak ada kata sombong. Carilah kawan-kawan yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, Abu Jahal dihasut-hasutnya Abu Thalib. Akhirnya apa? Langsung digelengkan oleh Abu Thalib kepalanya kepada Rasulullah. Tidak, Muhammad. Aku tidak mau mengucapkan syahadat. Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan musyrik, tidak Islam. Sedih betul hati Rasulullah. Masalah meninggalnya biasa, Pak. Tapi meninggal dalam keadaan musyrik, orang yang berjasa terhadap Rasulullah, kecil Rasulullah dia yang memelihara, Bu. Sampai Rasulullah dewasa, menikahkan Rasulullah dia pun ikut. Mengawal dakwah Islam dia ikut. Membela Rasulullah dia ikut. Gak taunya meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah langsung menadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Dia rela pasang badannya untuk dakwah ini, ya Allah. Ampunilah dosa pamanku, ya Allah. Jawaban Allah apa, Bu? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri. Tidak diterima. Jadi Ibu jangan buat asik pula, Bu, jenguk orang non muslim, ya Allah ampunilah dosanya ya Allah. Marah Allah nanti, Bu. Sedangkan paman Nabi itu berdasarkan keyakinan kita. Kita tidak menyerang agama orang, keyakinan kita seperti itu. Misalnya nih, Bu, dalam agama Hindu sapi seperti Tuhannya, Pak. Dalam Islam Tuhannya dimakan.
sapi boleh dimakan. Jadi ini pasti akan benturan terus. Jadi bukan berarti kita menyerang agama orang, tidak. Di sini mungkin dihargainya sapi, di Islam sapi dimakan. Begitu juga keyakinan kita, kalau non muslim kita nggak bisa mendoakan dia. Buktinya paman Nabi sendiri pun tidak diterima oleh Allah. Jadi hati-hati nih Pak. Kita juga orang Islam belum tentu aman. Orang non muslim tersinggung dibilang kafir. Padahal dalam Islam sendiri pun pembatas antara Islam, iman dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun orang Islam yang tidak sholat kafir. Jadi bukan orang non muslim aja yang kafir Pak. Orang Islam yang tidak sholat kafir. Karena dia ingkar kepada Allah. Datang orang mengatakan, tapi kan ada hadisnya, kalau kita meninggal disolatkan orang 40 orang diampuni dosa kita. Iya, kalau yang disolatkan itu orang sholat Pak. Kalau enggak enak betul dia Pak. Misal bapak kaya nih, tidak pernah sholat, begitu meninggal pesan ke anak, nanti carikan orang 40 orang enak ya, kasih 50 satu orang, sholatkan bapak, enak betul ya. Mana bisa Bu? Orang yang mati melahirkan, mati syahid, betul kalau dia sholat Pak. Kalau enggak juga lah. Mau mati melahirkan, mati terimpit, mati syahid, betul kalau dia sholat. Mati kena virus, mati syahid, betul kalau dia sholat. Dia sholat patokannya Pak. Enggak. Maka kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, pamanku ini diletakkan Allah di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, pamanku ini diletakkan Allah di neraka yang paling ringan. Apa neraka yang paling ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab neraka yang paling ringan. Dan yang paling ringan ini merasa dia pula yang paling berat. Itu yang membuat Rasulullah terpukul. Paman yang dia sayang, yang membela agama Islam, masuk neraka. Belum habis kesedihan Rasulullah atas kematian pamannya, beberapa hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Karena sering kelaparan juga Bu. Sampai-sampai Ummul Mukminin Khadijah ini menyusukan Fatimah Zahra, udah darah yang keluar Pak. Bukan air susu lagi Bu. Saking parahnya. Demi apa? Demi Islam. Begitu Rasulullah pulang, Ummul Mukminin Khadijah berusaha berdiri menyambutnya. Nah ini Pak, penyambutan. Jadi Bu ya, yang membuat Ummul Mukminin Khadijah itu selalu terpatri di hati Rasulullah cara dia Bu. Jadi Rasulullah pulang berdakwah itu, Ummul Mukminin Khadijah sudah dalam keadaan bersih, wangi, dandan, dan dia menyambut Rasulullah datang. Ini yang tidak dibuat istri zaman sekarang Bu. Makanya Pak ya, ada seorang pelacur menulis buku. Apa isi tulisannya itu? Mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Apa jawaban pelacur ini Bu? Kami menghargai suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa Pak? Penyambutan Bu. Pelacur Bu, jauh lagi laki-laki, abang sini, aku kangen. Apa ndak habis di bapak dibuatnya Pak? Di rumah ndak pernah kena sambut, baru pulang lambat pulang. Tengok apa dulu, tengok periksa apa. Ini Dedi apa Dewi nih yang manggil ini? Nah, curiga. Nyambut pun ada Bu, tapi sampai tanggal 10 biasa ya. Udah habis bayar-bayar Pak, ada sambut lagi. Berubah lah ibu tuh Bu. Pokoknya apa Bu? Sambut. Jadi laki-laki itu Bu, dia ada ego, dia senang dia disambut. Kita aja pergi pesta Pak, coba enggak ada orang yang nyambut Pak. Lain lah pesta, enggak ada orang duduk di depan. Jadi cerita Pak. Enggak ada Pak RW sendiri, enggak ada Pak RW pun enggak datang. Nah kan itu Pak ya, jadi cerita. Tapi kita datang orang Pak disambut, silakan Pak. Pasti senang kita Pak. Enggak enaknya Bu. Cuman maaf Bu, ini jangan Ibu amalkan, terlambat Bu. Kalau sempat sekarang Ibu amalkan, terkejut Bapak. Pas pulang Pak, abang kemana aja? Aku kan ngapa lah kau nih ya? Ini nggak perangai kok. Nanti Bu. Jadi nggak usah lah Bu ya, untuk anak menantu nanti. Jadi itu Bu yang harus diamalkan. Berdiri, sambut, dan dalam keadaan bersih, wangi, jangan sampai bau. Jadi ini ya Bu ya, yang jarang sekarang diamalkan orang.
Ibu-ibu majelis taklim ini kalau ke pengajian cantik minta ampun, bermakeup dia. Banyak keluhan bapak-bapak ke kami, Bu. Ustadz ya enak Ustadz, jumpa istri kami udah dandan. Aslinya kami yang tahu Ustadz. Parah. Di rumah berserak Ustadz. Kadang pakai daster robek ketiak, bom bawang ini tak tahu Ustadz. Ibu seharusnya Bu ya, perempuan solehah itu Bu, di rumah tuh dandan Pak. Nggak ada alasan Bu, ya kami nggak tahu kapan suami kami pulang, itu nggak alasan. Jangan kasih orang aja Bu, kalau ibu dandan keluar itu namanya iffah, ibu menjaga kehormatan suami. Tapi kalau di rumah usahakan dandan juga. Lawan ibu banyak Bu, hati-hati lah ibu Bu. Sedangkan udah dandan aja ibu berkelakuan juga suami ibu, apalagi ndak. Nah, Ummul Mukminin Khadijah mengajarkan begitu Rasulullah datang disambut Pak, itu yang nggak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Sampai apa kata Ummul Mukminin Aisyah Bu, sebanyak itu istri Rasulullah, tapi yang bisa membuat aku cemburu hanya satu orang, yaitu Khadijah. Padahal aku tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Khadijah, tapi Rasulullah selalu bercerita tentang Khadijah. Dalam satu hadis Bu, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketika aku menerima wahyu di Gua Hira, betapa takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Maka aku berlari turun, sampai di rumah aku berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah langsung berlari ke arahku, dipeluknya aku Aisyah. Tentram rasanya hati, sakit hati Aisyah dengar. Udahlah tuh, muak orang dengar itu ya cerita. Khadijah, aku lebih cantik daripada Khadijah Rasulullah. Sebanyak nih istrimu semua udah pernah dipeluk laki-laki, janda. Aku sendiri yang perawan. Tapi apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada mau membantu aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada Khadijah. Ini kadang Pak, istri udah meninggal, nikah lagi yang kedua atau baik dia yang kedua nih Pak. Adek heran abang nengok adeknya deh. Bikin kopi itu pas aja rasanya. Beda sama almarhumah kakak dulu. Almarhumah kakak kadang terpahit deh, mual perut abang kadang-kadang. Sampai tercekik-cekik istri pertama dalam kubur Pak, nak konsen ditanya malaikat lagi. Karena habis diburu-burukan suaminya. Jangan lah Pak ya. Jangan kalau Bapak beristri lebih, jangan memuji-muji istri di hadapan istri yang lain. Saya yakin, mudah-mudahan tidak ada di sini. Saya tahu Pak, kemauan Bapak ada, keberanian yang enggak. Jadi Pak ya, di hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu, dia berusaha berdiri menyambut Rasulullah Bu, cuman tidak kuat lagi Pak, menggigil. Dikejar oleh Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung menangis Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian Rasulullah berkata, Khadijah, apakah engkau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dipandang orang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ya Rasulullah. Yang aku tangiskan, aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika kau akan berdakwah menyeberangi lautan ya Rasulullah, dan saat itu aku sudah mati, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, jadikan jembatan. Itu yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Susun tulang belulang ke Rasulullah. Ini istri meninggal Bu, pesannya ke suaminya apa Bu? Abang kalau aku mati jangan coba abang nikah lagi Bang. Tengoklah gentayangan aku, tengok Bang. Aku petakut kan abang tiap malam bang Romi, bang pokok azab abang buat. Mana ada yang ikhlas Bu? Jadi Bu ya, meninggal Abu Thalib, meninggal Ummul Mukminin Khadijah, sedih yang bertumpuk-tumpuk Pak. Tapi Rasulullah Bu, tetap dia pergi berdakwah ke Taif, malah tambah kurang ajar orang ke Rasulullah. Rasulullah di Taif berdakwah, malah dilempari oleh masyarakatnya dengan batu. Luka-luka Rasulullah lari Bu, tumit berdarah, muka habis dilempari batu. Jadi karena kesedihan yang sudah bertumpuk-tumpuk ini,
Allah ingin mengajak Rasulullah jalan-jalan, wisata religi, Pak. Ini wisata religi itu. Kenapa saya katakan Rasulullah wisata religi? Karena banyak yang dipandangnya, Pak, semenjak Isra sampai Mi'raj. Saya tidak akan jelaskan sampai Mi'raj karena mungkin jam 3 malam kita keluar dari sini, Pak. Jadi berapa cukup aja. Taruhlah saya bisa jam 3 malam, Pak. Bapak bisa, saya enggak kuat nanti. Karena virus ini dari mana-mana ya, Pak ya. Tapi yang bahaya itu, Pak, lebih takut sama corona daripada Allah, itu yang bahaya, Pak. Jadi kemudian, Bu ya, banyak sekarang ini orang wisata religi. Pergi dia ke Masjid Islamic Center. Itu bukan wisata religi, Bu. Itu tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? Akan datang suatu masa di mana masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Itulah dia tanda hari kiamat. Kami kan sholat di sana, Ustadz. Iya, Bu, sholat berapa rakaat, betul lah. Foto-fotonya yang banyak, Bu. Buatlah vlog nanti tuh. Hai, kami di Islamic Rohul. Kak, aku kak di belakangnya gitu, Pak ya. Jalan-jalan, Bu. Jadi bukan wisata religi itu. Wisata religi ini, Bu, yang bisa menguatkan hati. Ada ibu-ibu sering ngeluh. Padahal di rumah serba ada, Pak. Mesin cuci ada, setrikanya udah setrika uap, nggak perlu pakai tenaga lagi. Sering ngeluh. Dikumpulkanlah ibu-ibu yang pengeluh ini, dibawa mereka jalan ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi itu bawa lagi ke dalamnya, ke daerah Matur. Sampai Lawang, Andaleh. Di situ orang nyuci, Bu ya. Anak digendong, kain diember, 2 kilo jalan, Pak. Senyum sepanjang jalan. Bu, tuh tengok. Macam itu orang mencuci di sini. Tapi lihat wajah mereka ceria. Ibu udahlah nyuci pakai mesin cuci, ngamuk aja tiap hari. Kalian bilang pembantu mama nih, habis kalian pakaian kotor kalian buang aja. Capek mama nih tahu. Kalau bisa mesin cuci itu ngomong, Kak, enggak ada kakak yang nyuci tuh, Kak. Aku yang nyuci tiap hari. Kan dia yang mutar tuh, Pak. Manalah ada ibu. Bukan enggak, bayangkan, Bu ya. Dari mulai teduh hari jam 6 sampai panas karena nyuci pakai tangan. Matahari terus naik, tapi main-main air dia sama anaknya. Gembira dia, Bu. Itu yang kita syukuri. Kalau ingat lagi, Bu ya, wisata religi kita melihat dulu orang menyetrika pakai apa, Bu? Tempurung dibakar, Pak, dimasukkan. Kadang salah ukuran suhunya, terbakar celana dibuatnya. Tapi happy aja orang waktu itu, Pak. Ini sekarang udah nyetrika deh, enggak tahan, sakit pinggang nih, muak loh, gosokan setinggi ini. Itu nama wisata religi, Bu. Orang masak dulu, Bu ya, kayu dicari, Pak. Dibakar, ditiup. Kadang terbakar rambut, Bu. Kadang bulu hidung terbakar, kumis terbakar, Bapak niup. Tapi happy waktu itu, Pak. Ini tinggal masukkan beras, kasih air, petik. Kompor gas tinggal begini. Apa yang mau dikeluhkan? Jadi tolonglah, Bu, jangan Ibu mengeluh-ngeluh tuh, Bu. Banyak kalau orang yang lebih susah daripada itu wisata religi. Jadi bukan jalan ke masjid ini, jalan ke masjid ini, sudah itu apa kita buat apa namanya nih, arisan, makan-makan di suatu tempat tuh, di foto-foto makanan tuh di share. Ibu tahu enggak, Bu, dalam Islam ini kita dianjurkan berbagi makanan, Bu, bukan foto makanan yang Ibu bagi. Ini sibuk bagi foto makan aja. Jadi, Bu ya, wisata religi Rasulullah, lihat, Bu, diajak oleh malaikat Jibril jalan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang menanam, langsung panen. Menanam satu, panennya banyak. Menanam satu, panennya banyak. Ditanya oleh Rasulullah, siapa mereka ini, Jibril? Mereka ini orang yang pernah berjihad di jalan Allah. Satu kebaikannya dibalas Allah 700 kali lipat. Begitu juga dengan orang yang dermawan, yang sering menyumbangkan hartanya. Karena, Bu ya, kalau untuk jihad fisabilillah, misalnya membangun masjid ini kan fisabilillah ini, Pak. Itu pahalanya bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat, Pak. Besar dia, Bu.
Kalau kita buat kebaikan biasa, manja abil hasanati falahu asru amsaluha. 1 dibalas 10. Tapi kalau untuk fisabilillah, misalnya jalan, sekolah, masjid, itu 700 kali lipat, Pak. Cepat baliknya ke kita, Bu. Taruhlah bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk kebahagiaan rumah tangga, kurang penyakit, badan sehat, terdinding kita dari virus. Itu gunanya, Bu. Makanya Rasulullah melihat, oh ini rupanya kalau orang dermawan, orang yang berjihad di jalan Allah, begitu besar balasan Allah untuknya. Tidak usahlah dibalas Allah 700 kali lipat lagi, Bu ya. Dibalas Allah 10 kali lipat aja itu udah luar biasa tuh, Pak. Dulu pernah, Bu ya, pas ada seorang ustadz ceramah tentang sedekah, 1 kebaikan dibalas Allah 10. Rupanya dia punya duit 200.000 malam tuh, Pak. Dikali-kalinya, Pak. Berarti kalau sedekah 200 kali 10 jadi 200.000. Iya, kalau enggak mati aku. Tanggal tua, Pak. Gini aja lah, aku tes aja lah, Allahnya agak 100 dulu. Ditesnya lah, Pak. Lewat kotak infak diisi 100. Ditunggunya Allah membalas, Pak. Udah berhari-hari tidak ada dibalas Allah. Pas hari keempat sholat dia, Bu, berdoa dia, ya Allah, tidak usah lah ganti 10 kali lipat lagi ya Allah, modal aku itu aja lah, tolong pulangkan. Mintanya pulang modalnya, Pak. Karena dianggapnya rezeki itu hanya uang. Dianggapnya rezeki itu hanya uang. Rupanya pas habis dia selesai berdoa, justru bertambah kerjanya dari perusahaan. Bukan duit yang dapat, Pak, kerja bertambah. Kamu bawa pimpinan keluar kota, tambah sakit hatinya dengan ustadz yang ceramah tuh, Pak. Kurang ngajar ustadz nih, kena aku. Bukan duit yang balik 10 kali lipat, kerja yang bertambah dia. Kesel lah dia sepanjang jalan tuh, Pak. Begitu pulang dari luar kota, rupanya ada keajaiban, Pak. Bosnya ini ngasih amplop ke dia. Tapi dengan ngomongnya gimana, Bu? Ini kasih buat istri kamu ya. Karena dia sedang kesal, makasih Pak, taruh di dashboard aja, Pak. Taruh dashboard mobil, laci mobil. Pulang, sudah dia antar bosnya pulang, dia pulang ke rumah, bawa mobil itu, disuruh nyuci. Diambilnya amplop tuh enggak dibukanya, Bu. Langsung dilemparnya ke istrinya. Assalamualaikum. Ini dari bos abang untuk kau. Ngapa Bang marah-marah nih? Diam ya kau. Aku capek nih, aku mau mandi. Ngamuk aja bawaannya. Ngapa lah Bang nih marah-marah nih? Enggak usah perlu kau tanya. Sebetulnya dia marah, Bu, karena dia takut istrinya nanya mana duit yang 100.000 tuh. Kan ingat, Pak, kalau istri ini payah, Pak. Nggak bisa. Jadi terpaksa untuk menutupinya itu dengan marah. Marah itu tahu Ibu, orang yang marah menutupi sesuatu, itu udah jelas. Itu definisinya, Pak. Kenapa orang marah menutupi sesuatu? Dia takut, Bu. Ditanya, abang tadi ke situ ya, ada nampak sama orang. Kau percaya sama orang atau sama aku? Nah, itu berarti ada tuh, Bu. Cirinya seperti itu, dia menutupi sesuatu. Sama istri ini, Pak, payah kita sembunyi soal duit, karena itu memang hak dia. Ada suami, Bu, pulang ke rumah acting dia, Bu. Ada dapat duit, Bang. 50-nya deh. Betul segini nih, Bang. Kau bersyukur lah, kau orang enggak belanja. Enggak, aku bukan apa-apa, Bang. Betul segini duitnya nih, Bang. Terima aja lah, Dek. Enggak, aku cuma nanya betul segini duit nih. Dia ngapa gitu? Enggak, betul segini nih kan? Iya, alhamdulillah. Aku dapat duit, Bang, dalam kaos kaki, sepatu coklat di dalam rumah. Jumpa sama kau. Jumpalah. Duit apa tuh, Bang? Duit sial berarti itu. Ngapa sial, Bang? Udah sejauh tuh kusembunyikan, dapat juga sama kau, Bang. Enggak bisa sembunyi, Pak. Ketemu. Berbunyi antenanya tuh, Pak, lewat tempat penyimpanan tuh. Jarang ada suami yang lolos nyimpan duit, Pak. Karena itu memang hak istri. Itu masalahnya, Bu. Itu memang hak dia. Dalam Islam ini apa, Bu? Uang suami milik istri. Uang istri milik istri. Nah, itu, Pak. Ada, Bu, hari itu suami ngeluh. Istri saya ini kelewatan, Ustaz. Kok kelewatan? Suruh balik-balik, Pak. Enggak, serius loh nih, Tat, katanya. Bukan kelewatan itu. Dia pencariannya besar, Ustaz. Enggak mau nolong di rumah. Saya bilang memang seperti itu, Pak. Enggak ada kewajiban istri membantu ekonomi di rumah. Cuman sini saya bisikkan telinga Bapak. Malang lah nasib Bapak dapat istri macam itu. Karena biasanya istri pasti mau nolong, Pak. Nah itu, Bu, ya.
Jadi dia ini dilemparnya uang ke istrinya, abang mau mandi dulu. Mandilah dia bu. Sampoan, kasih wadah sabun. Tiba-tiba istri menjerit di luar pak. Bang, alhamdulillah bang, keluar bang dulu. Wah, bersabun-sabun tuh dia keluar pak. Mata pedih pak, banyak sabun nih, picing-picing dia keluar. Ngapa kau teriak-teriak? Alhamdulillah bang, 1 juta rupanya dikasih bos abang. Masa iya deh? Iya bang, hitung lah. Pas ngitung hilang pedih matanya pak. Hitung, rupanya betul bu, 1 juta. Apa kata suaminya nih? Astagfirullahaladzim, heran istrinya bu. Bang, abang kok nak ngucap alhamdulillah bang? Kenapa bang istighfar? Rupanya 2 penyesalan dia bu. Kalau tahu 1 juta ngapa ndak dipotongnya 500 tuh? Karena kalau udah sampai tangan istri pak, ndak bisa minta lagi pak. Itu satu yang disesalkan dia bu. Yang kedua, kalau tahu diganti Allah 10 kali lipat, kenapa aku ndak sedekah 200 waktu itu? Nah, jadi selagi ini bu ya, pengurus ada menyediakan lahan ini lahan 700 kali lipat, hajar aja dengan sedekah bu. Ini kadang kita nih bu ya, untuk kepentingan pribadi kita boros pak, tapi untuk agama kita pelit bu. Kadang salah masuk kotak infaknya lain menungnya pak. Rencana mau ngisi 5.000, termasuk 50 bu. Lama dipandangnya kotak bu. Pokoknya bu ya, kalau ada orang habis kotak infak lewat temenung dia pak, positif salah isi pak. Itu udah jelas tuh. Ibu ndak usah takut, bapak nggak usah takut pak. Kalau sedekah pasti diganti Allah walaupun bapak nak minta. Di Surabaya bu, ada sepasang suami istri yang menyewa warung makan 3 juta cuma setahun pak. Tetapi seminggu sebelum jatuh tempo, uang baru ada hanya 1 juta, berarti kurang 2 juta. Apa katanya ke istrinya, dek, abang ada dengar pengajian, sedekah yang paling baik adalah di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Itu sedekah yang paling afdol. Bapak ibu sedang sulit duit, ajar sedekah dengan uang yang ada. Ini kalau yakin, kalau enggak jangan bu, menyesal nanti. Menyesal pak. Kalau enggak yakin jangan dibuat. Jangan coba dibuat, bahaya. Kalau enggak sanggup nanti kena nanti bu. Kecuali istri kuat, suami kuat, nggak apa-apa buat macam ini. Terus maksud abang apa? Gini deh, kan kita butuh uangnya 3 juta nih seminggu lagi. Uang kita kan baru ada 1 juta. Gimana kalau kita sedekahkan yang 1 juta nih kepada yang membutuhkan? Jangan bang, jangan. Abang jangan, itulah malas aku nyuruh-nyuruh abang ke pengajian nih bang. Abang tahu ndak? Tengoklah ustadz-ustadz tuh, sedangkan dia aja lewat kota infak diam aja dia, ndak betul pula pak. Kadang lewat kota infak diam aja dia. Cuman saya tadi ndak lewat kota infak ke saya, tahu pak pengurus nih. Saya menyupport aja nih bu. Menyupport pandai ya pak ya, nyumbang nggak bisa mau. Nggak, insya Allah ada. Jadi kemudian pak, kata istrinya, pokoknya aku nggak mau bang. Aturan nanti kurang 2 juta jadi 3 juta, dek. Nggak mungkin Allah berbohong dek. Allah yang ngomong satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Nggak mungkin Allah bohong melalui lisan Rasulullah. Terserah bang lah. Kalau mau abang sedekahkan juga, sebelum ada keajaiban yang 10 kali lipat, jangan tidur di kamar. Kena pak, jangan tidur di kamar. Oke, kata suaminya, aku akan buktikan Allah tidak berbohong. Disedekahkannya lah duit 1 juta nih pak. Sejak malam itu dia tidur di ruang tamu. Tiap hari dibully istrinya pak. Bang, 10 kali lipat, aduh banyak ya bang ya. Udahlah tuh, aku udah tidur di luar kayak jejek juga lagi, udahlah. Karena aku ndak ada nganggu-nganggu kau. Biarlah, pokoknya terima 10 juta nih ya, bayar 3 juta, 7 juta belilah gelang. Ndak usah lah mimpi lagi bang. Ndak akan ada. Tiap hari itu pak. Hari ke-6 belum ada keajaiban. Tinggal 5 hari, ndak ada juga keajaiban. 4 hari belum ada, 3 hari belum ada, 2 hari belum ada, 1 hari belum ada. Di hari H-nya pak. Di hari H pembayaran, datang keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Kena usir jadinya pak. Itulah keajaiban yang dia dapatkan. Jadi jangan bapak kira kalau kita di jalan Allah nih bu, tuh langsung dapat
hidup senang, mimpi, diproses dulu bu. Kena usir pak, nggak bayar. Diusir sama orang yang punya kontrakan, tapi bu, yang suaminya ini tetap cerah wajahnya pak. Apa katanya ke istrinya? Dek, makin sulit kita di jalan Allah, berarti Allah bukan mengganti 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwal, udahlah bang, enggak usah bang bawa dalil lagi. Udahlah salah, mengeras juga lagi. Ini nengok gara-gara bang kena usir kita jadinya kan? Tenang dek. Jangan khawatir, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Enggak, taruhlah enggak menyia-nyiakan, yang jelas sekarang di mana kita tinggal nih. Apa yang harus kita lakukan? Jual styling, jual piring, jual kompor, jual pokok dijual semua. Dapatlah uang untuk nyewa rumah 3 bulan. Untuk makan tidak ada. Apa untuk makan nih bang? Jual HP. Dua-duanya HP dijual untuk makan. Hari ketiga ada di kontrakan bu. Apa katanya sama istrinya? Dek, jalan-jalan gitu ya dek. Pakai apa? Jalan kaki lah, pakai apa lagi? Diajaklah istri jalan kaki pak. Nah waktu jalan kaki itu bu, nampak rumah mewah tulisan dijual. Apa katanya ke istrinya? Dek, kita tanya rumahnya. Dek bang, udahlah miskin, janganlah gila lagi bang. Mohon aku bang. Minta maaf aku udah ngejek-ngejek abang bang. Aku menyesal. Tapi tolong bang, jangan abang gila bang. Ngapa pula gila? Kau tahu ndak? Kalau sempat diganti Allah 700 kali lipat kan 700 juta tuh. Bisa kita beli rumah. Deh udahlah bang, pulanglah bang. Nggak, aku mau nanya rumah nih. Masuk dia ke rumah tuh bu. Rupanya orang yang punya rumahnya ada pak. Lagi motor rumput. Tanya ya, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Mau dijual rumah nih pak. Tengok bapak nih tampangnya pak. Ini pakang nih. Orang kan sering menilai kan dari luar. Ini pakang nih, tanpa perantara kata bapak nih. Karena orang banyak bu ya nilai orang dari covernya. Hati-hati pak. Kadang bu ya di luar tampaknya urakan, tapi rupanya dia orang kaya. Tuh banyak kejadian tuh pak. Di Bogor ada masjid bagus di puncak itu bu. Di sekitarnya hotel. Adalah orang dari Jakarta. Kebetulan pas azan zuhur dia melewati sana pak. Turun dia dari mobil mewahnya. Pas dia mau masuk halaman masjid, jumpa dia kawan lamanya sama kuliah pak. Sedang ngepel lantai masjid. Kau dulu kan yang kuliah di sini kan? Iya, sama kita kan? Iya. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini kau? Bikin malu ini. Aduh. Kau padahal cerdas dulu, kok bisa jadi kayak gini kau? Ginilah. Kau ikut aku aja ke Jakarta, kerja di rumah aku jadi sopir atau apa. Paling di sini kau digaji 1,5, biar aku gaji 3 juta. Cuci mobil antar anak aku sekolah. Waduh, makasih banyak lah. Ini kartu nama aku. Nah, kasih kartu nama. Wudhu, orang iqomah, sholat, selesai sholat, yang dari Jakarta yang pakai mobil mewah ini dipanggilnya imam ya pak. Pak Imam, sinilah, datang. Iya pak, ada apa pak? Itu yang ngepel lantai masjid itu sama satu sekuliahan sama saya loh tuh. Satu letting kami. Padahal dia cerdas dulu, nggak nyangka saya hidupnya jadi seperti ini sekarang. Itulah pak, kami pun malu sama bapak tuh pak. Padahal dia yang punya masjid nih pak. Hotel di sini tuh dia yang punya semua. Lari langsung bu. Pasang kaos kaki cabut langsung pak. Padahal rupa dia yang punya masjid tuh. Jadi jangan kita suka meremehkan orang pak. Jangan suka meremehkan orang. Nah jadi bapak ini tengoknya tukang pakang nih. Langsung dia bilang, saya yang membeli pak. Biru pinggangnya dicubit istrinya pak. Udahlah bang, pulanglah. Baru terkejut bapak nih. Berarti ini tampangnya susah, duitnya banyak nih. Saya mau jual nih 700 juta. Ditawarnya pak. Bisa enggak 500 pak? Wah kaget bapak nih pak. Tambah kuat biru pinggangnya bu. Sedang untuk makan aja pak ya. Bang, udahlah bang, pulang lagi bang. Minta maaf aku ngejek abang bang. Minta maaf aku bang. Nggak ada, aku mau nengok dalamnya dulu. Oh langsung hormat bapak nih pak. Ya pak, ke dalam. Sampai dalam, ini kamar kita besok deh ya. Kok jangan sering-sering ganti gorden tuh. Jangan bergaul-bergaul sama orang-orang macam itu. Bang, minta ampun aku kepada Allah bang. Udahlah bang, pulang lah bang.
Udah ketakutan istrinya Pak. Dia udah yakin suaminya gila. Tapi suaminya tetap tenang Bu. Santai Pak. Kemudian apa kata bapak nih? Oke lah, saya setuju 500 juta, bisa ngasih DP dulu enggak? Enggak ada duit sekarang Pak. Nomor telepon aja lah tinggalkan. Telepon enggak ada Pak. Kurang ajar kalian nih. Keluar. Diusir bapak tuh keluar Pak. Tapi dia tetap senyum Bu. Akhirnya pasrah lah istrinya nih. Udahlah, positif suami aku gila nih. Udahlah. Bawa pulang. Begitu dia sampai di rumah Pak, kaget dia Bu. Ada 3 orang berpakaian Pemda di depan rumah kontrakan dia. Dari mana kalian? Gak ada Pak, jalan-jalan. Ada apa Pak ya? Kalian kan yang punya warung makan di situ kan? Iya Pak. Gak jualan lagi? Enggak, waduh. Untung kami nanya tadi sama masyarakat. Emang kenapa Pak? Begini, kalian ini kan makanan kalian ini enak. Banyak orang cocok sama makanan kalian. Terus Pak, pengungsi lumpur Lapindo ini sudah sampai 6.000 kakak. Sanggup enggak kalian megang cateringnya? Waduh Pak, 6.000 kali 3 kali 18.000 bungkus. Sanggup Pak, tapi kami enggak ada modal. Kami bayar di awal semuanya. Mendengar duit masuk sebanyak itu Bu, langsung istrinya, "Dia Bang, betul kata abang ya Bang." Banyak gaya kau tadi gaya Bu. Udah nampak duit masuk baru kau, "Abang ya betul kata abang." Tapi memang itulah resikonya Pak. Ada suami Pak, pulang jam 2 malam, ngamuk istrinya Bu. Kurang ajar abang ya, ndak berubah-berubah juga. Ditelepon ndak ngangkat, WA checklist, siapa yang abang telepon? Mental ndak hilang-hilang, anak udah besar-besar. Udah capek dia maki-maki suaminya, dibuka suaminya dompet Pak. Ada kerja lah tadi sikit deh ya. Lupa lah bang kasih tahu. Ini untuk adek ya. Cemas adek, lama pulang. Bisa kami Pak. Baru manis. Bu, sorry Bu ya. Ibu jangan masuk hati Bu. Nah, saya bercanda aja. Kalau ada terasa di hati Ibu, berubah aja lah Bu. Nah kemudian Pak, begitu dia terima tender itu Bu, tender tanpa tunjuk loh Pak, langsung dipilih. Mulai dia dengan uang awal tuh Bu, bangun terpal. Kemudian beli alat masak, diajaknya orang kampung nolong dia. Mulailah dia berusaha di sana Bu. 18.000 bungkus Pak, 1 hari. Sampai 1 bulan Bu. Inilah keajaiban Allah Pak. Dapat dia keuntungan 700 juta. Apa kata ke istrinya? Dek, kita beli rumah yang waktu kita tanya kemarin. Di teleponnya bapak tuh, Pak kami jadi beli Pak. Kalian jangan macam-macam kalian. Betul lah nih, betul Pak. Ini udah ada duitnya nih. Datanglah Bapak ke sini. Baru ramah Bapak tuh balik. Iyalah Pak, sebentar ya Pak ya. Itulah godaan duit ini bahaya Pak. Bisa mengubah orang Bu. Siapa aja bisa berubah gara-gara duit. Setelah itu Pak, dibelinya rumah itu 500, sisa 200 juta. Ini dek, lengkapilah perabot, belilah alat-alat masak. Sampai hari ini mereka besar cateringnya Bu. Siapa yang saya ceritakan ini? Sepasang suami istri pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini Pak. Karena apa? Sedekah di saat sempit. Jadi gak mungkin Allah bohong Bu. Kenapa ada orang sekarang ini Pak, bangun masjid gak mau ditolong orang Pak, maunya sendiri. Jadi ada saya punya sahabat Bu, dia udah bangun masjid 1, sekarang dia bangun lagi masjid di Rimbo Panjang. Orangnya biasa aja Pak gak minta sumbangan sama orang, rugilah saya Tat. Mending saya bangun sendiri. Terasa kemarin ini Tat, ngapain dia keroyok orang? Nggak mau dia Pak. Dan saya yakin bapak pun ibu pun di sini sanggup mau bikin apa yang masjid ini. Cuman kita lebih mau rehab rumah, ganti dinding, rehab teras. Padahal itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Inilah uang yang sebetulnya Pak. Dimasukkan ke masjid ini, sedekahkan ke orang. Itulah uang yang sebenarnya. Nah inilah yang dilihat Rasulullah. Orang menanam langsung panen. Kemudian Pak, Rasulullah, ini saya tidak urutkan satu-satu nih Bu. Rasulullah, dia dalam keadaan sedih menjemput perintah sholat. Artinya apa Pak? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, obatnya Bu cuma satu, sholat Pak. Sholat itulah bisa menenangkan jiwa kita. Kalau kita bisa ikut seperti apa yang dianjurkan.
kita melihat Bu ya, kenapa orang sangat mengejar sholat di awal waktu berjamaah? Karena keajaibannya besar Pak. Kenapa orang sampai di Arab Saudi itu Bu ya, mau berlomba-lomba untuk jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah ada di masjid. Maka mereka kaya raya Pak. Capek berboros-boros, duit itu berlebih aja terus. Nggak ada kurang-kurang Pak. Apa rupa rahasianya Bu? Mereka jauh sebelum masuk waktu sholat, orang tempat-tempatan di sana Bu, udah ada di masjid semuanya Pak. Itu rahasia kekayaan mereka. Dan seorang pengusaha baja di Serang Banten dipraktekkannya ini ke perusahaannya Pak. Dipanggilnya karyawan laki-lakinya semua, kalian mulai besok sholat mesti berjamaah. Siapa di antara kalian tidak sholat jamaah aku pecat. Pak tunggu dulu Pak, kalau kita sholat jamaah mesin gimana Pak? Matikan aja mesin tuh. Rugilah kita Pak. Saya tahu satu kali kita mematikan mesin, estimasi kerugian kita 30 juta. Berarti 2 kali zuhur asar kita rugi 60 juta. Kali 6 hari 360 juta. Kali 1 bulan 1 miliar lebih. Aku biar rugi asal kalian mau sholat jamaah. Ngeri Pak. Datang sebagian karyawan bilang, alah baru-baru naik haji, biasalah tuh, besok berubah. Orang baru-baru haji lah tuh, maklum aja lah kita. Tapi memang ini ada juga betulnya Pak. Kalau dulu orang naik haji, naik kapal tuh sampai 3 bulan, makanya jadi betul hajinya Pak. Sekarang kan 9 jam cuman Pak, makanya mutunya agak kurang lah. Kalau orang haji zaman dulu Bu, pulang dari sana disuruh apa aja, doa semua hafal Pak, karena di kapal itu aja kerjanya. Sekarang cuma 9 jam cuman kan Bu, pergi 9 jam pulang. Jadi mutunya pasti berbeda lah. Tapi masalah kemabrurannya itu tergantung Allah. Allah yang akan menilainya, bukan kita. Nah kemudian Bu ya, dia tunaikan itu Pak, setiap hari karyawannya sholat berjamaah, apa Bu? 1 kerugian mereka 1 miliar, rugi dia 10 miliar lebih diganti Allah. Bapak boleh tengok di YouTube Pak, pengusaha baja di Serang Banten yang mendahulukan sholat berjamaah. Lihat kekayaannya sekarang, betul-betul dijaganya, keajaibannya itu terasa. Begitu juga kalau orang ingin membuktikannya Bu, dahsyat Pak. Sesuatu yang tidak masuk akal aja Bu, bisa diberikan oleh Allah. Ini sering saya sampaikan Pak, terutama ke anak-anak muda. Ada dulu seorang pemuda berwajah sangat jelek. Dia naksir dengan perempuan yang berwajah sangat cantik Pak. Kan tidak mungkin tuh Pak ya. Jadi sampai kurus dia mikirin anak tuh Bu. Pucat mukanya Pak, tidak makan-makan. Datang ibunya nanya, nak ngapa kau tidak mau makan-makan nih? Aku sedang jatuh cinta Mak. Alhamdulillah normal kau rupanya ya. Bukan tidak normal Mak, orang tidak mau sama aku. Tapi alhamdulillah anak dengar kau mau sama orang, mau sama orang itu udah syukur betul Mama tuh. Siapa yang kau suka tuh? Mama tahu enggak anak bapak yang tinggal di ujung jalan nih? Astaghfirullahalazim Nak, sadarkan untunglah kau Nak. Tengoklah muka kau ini dulu ah. Mama aja sering terkejut nengok muka kau. Kan udah parah berarti bentuknya tuh Pak. Tapi itulah Mak, tidak bisa aku melupakan dia. Kata Mama ini, kau ini diruqyah lah maunya nih. Takutnya ada jin ganteng masuk ke dalam tubuh kau. Maulah dia diruqyah. Dipanggil kawannya, kawan kan dia ke masjidnya supaya diruqyah loh. Bawanya lah Pak oleh kawannya nih ke masjid. Sampai di masjid ketemu dengan ustadz di masjid itu. Apa kata ustadz ini? Kenapa kalian bawa dia kemari? Mau diruqyah Tat, suruh mamanya. Ngapa dia diruqyah? Ustadz tahu enggak Tat? Anak bapak yang sering sholat di sebelah kanan ustadz, di belakang ustadz. Cantik anak bapak tuh ngapa? Dia naksir sama anak bapak tuh Tat. Tinggi selera kau ya. Sadis kau nih. Itulah Tat, Mama suruh ruqyah Tat. Apa pula di ruqyah? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kau mau. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kecil bagi Allah ngabulkan itu. Wah semangat anak langsung Pak. Serius bisa nih Tat? Bisa lah. Cuman syaratnya berat. Apapun syaratnya Tat, asal dapat dia aku mau Tat. Jauh sebelum masuk waktu sholat kau harus sudah ada di masjid. Sanggup? Sanggup Tat. Kau sholat sunat, kau zikir, kau baca Quran, kau doakan, kau bayangkan wajah perempuan itu minta dia ke Allah. Bisa? Bisa Tat. Malam tahajud,
pagi duha, semua solat sunat kau lakukan. Sanggup? Sanggup tak? Berapa hari tak? 40 hari. Tak bisa kurang tak? Kurang kau bilang. Permintaan kau ini tidak mungkin lagi sebetulnya. Satu-satunya yang bisa nolong kau cuma Allah lagi. Tidak ada yang lain. Sanggup atau tidak? Sanggup tak? Mulailah dia Pak beramal. Pokoknya dia sholat, doa untuk mendapatkan perempuan. Selalu hadir sebelum masuk waktu sholat. Sholat jamaah tiap waktu tanpa henti, tidak ada berhenti. Zikir, doa, dibayangkannya wajah perempuan itu, mintanya ke Allah. Udah 3 minggu dia di sana, datang kawannya, ada reaksinya. Belum ada lagi. Kau dikerjain ustadz tuh, kau malah sholat. Pulang aja lah kau diganggu ustadz tuh aja tuh. Nangis anak nih ustadz, serius lah ustadz, iya bisa nih ustadz. Apa pula nggak bisanya, kecil nih bagi Allah. Kau teruskan itu kau ndak, bapaknya nanti minta kau jadi menantu ya. Bayangkan tuh Pak, bapaknya minta kau jadi menantu ya. Semangat dia balik Pak. Mulailah dia lagi Bu. Terjadi keajaiban di hari ke-37 Pak. Bapak perempuan tuh nanya ke ustadz nih, Tat, siapa anak muda tuh? Taat betul ibadah? Mulai Pak. Anak-anak kampung sini Pak, ngeri taatnya sejak waktu dia sholat. Ya mungkin permintaannya besar ke Allah tuh Pak, maka dia besar pula amalannya. Cuman ada satu yang heran saya Tat ya. Pokoknya semenjak anak ini di masjid ini Tat, rumah saya itu sejuk aja Tat. Apa enggak sejuk, anaknya kena zikir kan 24 jam Pak. Anak bapaknya dizikirkan ya Pak, setiap sholat. Sampai apa kata bapak nih? Kalau saya ajak dia kerja sama saya, mau dia enggak? Coba aja Bapak tanya ke dia. Tanyalah, anak ini sedang zikir Bu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Dek, buka anak ini mata. Ya Allah Pak, ngapa Pak? Kamu mau enggak kerja sama saya? Subhanallah, alhamdulillah. Karena enggak sesuai dengan harapan Pak, sangka jadi menantu. Akhirnya pergi bapaknya lagi ke ustadz tuh Bu, Tat, nak mau dia nampak Tat. Kenapa gitu Pak? Saya tawari diam aja, dia zikir aja dia. Orang-orang kuat ke akhirat ini tidak bisa dipancing dengan dunia tuh Pak. Pandailah ustadz nih Pak menaikkan. Pulang bapak nih Bu. Hari ke-40 Ba'da Isya. Orang udah ramai ngumpul di masjid. Kawan-kawannya, mamaknya susun di jendela-jendela masjid nih Pak. Ya betul tidak ada keajaiban? Ternyata betul. Bapak ini nanya ke ustadz nih Pak, Tat, entah mengapa ya Tat ya, sampai saya ngomong ke anak saya, diintip anak saya dia nih ya, mau anak saya sama dia Tat, apakah mau dia sama anak saya? Oh bapak nilai yang ragu Pak, mau enggak dia jadi menantu saya Tat? Langsung aja bapak ngomong ke dia. Mendekatlah bapak nih Bu. Dek, buka mata, enggak kaget dia lagi Pak. Ya Pak, mungkin permintaan bapak agak lancang sama kamu. Apa tuh Pak? Kamu mau enggak jadi menantu saya? Waduh, langsung berurai air mata dia Pak. Mama di luar Bu sampai lepas gigi palsunya Pak. Tapi yang bilang, kawan-kawannya kaget semua Pak. Enggak nyangka wajahnya seperti itu, dapat akhirnya perempuan cantik. Dengan apa? Dengan menjaga amalannya. Kemudian Pak, apa katanya ke bapak nih? Sambil nangis tadi gelengkannya kepalanya. Saya tidak mau sama anak bapak. Heran orang semua Pak. Kok enggak mau dia? Akhirnya Ustadz tuh pergi dia ke bapak ini pergi ke Ustadz Ustadz, enggak mau dia nampak Ustadz, senyum aja Ustadz tuh. Setelah itu apa yang dilakukan anak muda nih Pak? Dipeluknya langsung Ustadz tuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz sudah mengajarkan pelajaran berharga bagi saya. Dahsyat Allah nih Ustadz ya. Sedangkan kita sholat enggak ikhlas saja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau kita ikhlas karena Allah. Itulah kalau ingin mendapatkan kedahsyatan sholat ini. Datang kita berjamaah ke masjid ini Pak, banyak untungnya Pak. Kita jadi saling kenal, tak blok-blok mana Pak. Di masjid inilah kita bisa saling kenal. Kalau enggak itu pasti tetangga dekat-dekat kita aja kita yang tahu. Itu salah satu silaturahmi yang dibangun di masjid ini Pak. Nah jadi kalau sempat orang rajin laki-laki Pak, sholat berjamaah di masjid 40 hari tanpa henti dan tidak pernah telat takbiratul ihram bersama imam, maka akan dilepaskan dari 2 hal, yaitu azab neraka dan sifat munafik.
Itulah caranya Pak untuk terbebas dari neraka dan hilang sifat kemunafikan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.